Oke. Selamat malam Bapak Ibu, Suster yang terkasih. Terima kasih atas berkumpulnya kita malam hari ini. Mari kita mau hening sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita yang terbaik untuk Dia. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita naikkan pujian seperti rusa yang haus. Nyatakan kerinduan kita seperti rusa yang haus, rindu akan aliran sungai Tuhan. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengena hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Benar Tuhan, seperti rusa yang haus, kami rindu akan Engkau Tuhan. Bawa kami lebih dekat lagi kepada hati-Mu. Kami rindu untuk tinggal di dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Banyak hal yang kami boleh alami Tuhan. Segala persoalan-persoalan dan pergumulan di dalam kehidupan kami. Tapi satu yang kami minta Tuhan, penyertaan-Mu, Roh-Mu, jangan pergi dari kami Tuhan. Kami membutuhkan Engkau dalam perjalanan hidup kami ini. Dalam setiap kami menghadapi permasalahan kami membutuhkan tangan-Mu yang memegang kami. Mari kita nyatakan sekali lagi, kerinduan hati kita seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang, menanti datangnya hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau. Hanya Engkau, pribadi yang mengena hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau, pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tuhan, kami rindu untuk selalu tinggal di dalam dekapan kasih-Mu. Kami tidak ingin terpisah dari-Mu, Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, satu hal yang kami minta, selalu tinggal di dalam hati-Mu. Mari kita nyatakan waktu Tuhan. Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Jalan Tuhan bukan jalanku. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Pada Tuhan, pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Kami percaya Tuhan, apapun yang Engkau izinkan terjadi di dalam kehidupan kami, pencobaan, permasalahan, pergumulan, kami percaya Engkau akan melakukan kehendak-Mu, dan kehendak-Mu adalah yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kita nyanyikan Pelangi Kasih.
yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Benar Tuhan, kami percaya tangan-Mu sedang merendah suatu karya yang agung mulia di dalam setiap kami anak-anak-Mu. Engkau sedang merendah karya-Mu yang indah di dalam diri kami masing-masing Tuhan. Engkau sedang membentuk karakter kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Sehingga kami suatu hari kelak ketika kami pulang, kami layak tinggal di rumah-Mu yang telah Engkau siapkan bagi kami. Itu janji-Mu Tuhan. Dan kami percaya. Terima kasih Tuhan, karena Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang selalu menyertai kami. Dan janji-Mu adalah ya dan amin. Bahwa suatu hari nanti kami akan melihat pelangi kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, karena janji-Mu kami mempunyai pengharapan. Karena janji-Mu Tuhan, kami tahu, kami aman. Masa depan kami di tangan-Mu. Kami tidak akan takut lagi Tuhan. Kami tidak akan bimbang dan kami tidak akan susah lagi. Karena ada Roh Kudus, kami tidak akan cemas lagi karena Engkau yang menyertai kami. Kita nyatakan dengan penuh iman, Dia Allah yang El Shaddai, Dia Allah yang selalu memberi kita kekuatan untuk terus berjalan menjadi pemenang. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana. Oh ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya.
Oh ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabaya Rabasyana Maya. Oh ya Rabasyana Maya Raba, Engkau Allah yang besar Tuhan. Engkau Allah yang El Shaddai. Engkau Allah yang lebih besar dari masalah-masalah hidup kami. Terima kasih Tuhan, pujilah Dia. Dia Allah yang besar. Dia Allah yang sanggup untuk menolong engkau. Syana Maya Raba, Syana Maya Raba, Syana Maya Raba, Ya Raba, Syana Maya Raba. Ya Raba, Syana Maya 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 Raba, Ya. Oh ya Raba, Syana Maya Raba, Syana Maya Raba, Syana. Ya Raba, Syana Maya. Oh ya Raba, Syana Maya. Ya Raba, Syana Maya. Ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya. Ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabaya Rabasyana Maya. Oh ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabaya Rabaya. Oh ya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya Rabakyana Maya Rabasyana Maya. Oh ya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya Rabasyana Maya. Syana Maya Rabasyana Maya Rabaya Rabasyana Maya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang hadir malam hari ini Tuhan. Engkau menjamah setiap hati anak-anak-Mu malam hari ini Tuhan. Engkau angkat yang berbeban Tuhan. Engkau pulihkan dan sembuhkan yang sakit. Syana Maya Rabba, Kyana Maya Rabba, Syana Maya Rabba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ketika Engkau hadir Tuhan, kami mengalami kebahagiaan. Ketika Engkau hadir Tuhan, kami mengalami pemulihan. Terima kasih Tuhan, kami selalu rindu untuk tetap tinggal di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami mau siapkan hati kami. Kami mau tetap tinggal di dalam hadirat-Mu untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami menjadi tanah yang subur, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh dan berbuah dengan lebat di dalam kehidupan kami. Kita nyatakan dengan penuh iman, bagi Tuhan ada yang mustahil. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan
diangkat dan dipulihkannya. Amin Tuhan. Kami percaya ketika kami berharap kepadamu, ketika Engkau berfirman Tuhan, kami percaya Engkau yang bertindak di dalam kehidupan kami, ketika kami menyerahkan hidup kami, ketika kami angkat tangan menyembah Engkau, kami memberikan sepenuhnya hidup kami dan hati kami kepadamu. Engkau yang bertindak di dalam kehidupan kami. Mujizat-Mu Engkau sediakan Tuhan. Dan Engkau sendiri yang mengangkat dan memulihkan kami. Saat ini Tuhan, berfirman-Lah. Kami siap untuk mendengarkan. Pakailah kami hamba-Mu yang tidak ada artinya ini. Urapi kami dengan Roh-Mu yang Maha Kudus. Bekerjalah dari awal pertengahan sampai akhir acara ini. Biarlah segala kemuliaan, hormat dan pujian hanya bagi nama-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam, Bapak, Ibu, semua. Suara saya jelas ya? Oke. Malam hari ini saya mau mengajak kita bersama-sama untuk membuka dari surat Petrus yang pertama. Satu Petrus ayat 1 sampai 12. 1 Petrus ayat 1 sampai 12. Satu Petrus ayat 1 sampai 12. Sudah ketemu semuanya? Oke, kita akan membaca bersama-sama. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, pada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini
kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai cobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari surga, yang menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita tundukkan kepala. Selamat malam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Biarlah pada malam hari ini firman-Mu hadir di tengah-tengah kami. Dan Roh Kudus-Mu memenuhi setiap jiwa yang mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Singkirkanlah segala penghalang firman-Mu ya Tuhan. Segala kuasa yang tidak berasal daripadamu, kuasa kegelapan. Kuasa-kuasa dari kerajaan kegelapan saat ini kami perintahkan enyahlah di dalam nama Yesus. Enyahlah dari rumah kami, dari keluarga kami di dalam nama Yesus. Penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu. Singkapkanlah misteri kerajaan surga. Sembunyikanlah hamba-Mu yang tidak pantas ini di belakang salib. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu semuanya, banyak di antara kita yang bergabung di dalam komunitas ini atau yang mengikuti retret kemurnian hati tanpa disadari berawal dari pencobaan dan ujian hidup. Jadi, bersyukurlah ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan dalam hidup ini. Karena pencobaan itu tanpa kita sadari menghantar kita semakin dekat kepada Tuhan. Atau sebaliknya, pencobaan-pencobaan hidup juga bisa menghantar orang semakin jauh kepada Tuhan kalau orang tidak menanggapinya bersama dengan Tuhan.
Pada malam hari ini, kita akan merenungkan firman Tuhan dari surat Petrus yang pertama ini. 12 ayat pertama dalam surat pertama Rasul Petrus ini sangat indah untuk direnungkan. Kalau kita membaca pelan-pelan, kita menikmatinya setiap ayat, kita akan menemukan sesuatu yang indah. Setiap ayat memiliki makna yang sangat mendalam. Ayat pertama bunyinya begini. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus. Petrus di sini adalah Petrus yang sudah mengalami kebangkitan Kristus. Petrus di sini adalah juga Petrus yang sudah mengalami pencurahan Roh Kudus. Tidak sama lagi seperti Petrus yang ketika Yesus masih hidup bersama-sama dengan dia. Petrus di sini sudah berbeda. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galasia, Kapadokia, Asia Kecil, dan Bitinia. Yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita. Dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih, karunia, dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Dua ayat pertama adalah pengantar dari surat Petrus yang pertama. Surat ini ditujukan kepada mereka, orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah, Bapa kita. Juga ditujukan kepada kita semua yang pada malam hari ini membaca dan mendengarkan dan merenungkan surat ini. Karena surat ini ditujukan kepada orang-orang pilihan. Bukankah kita juga termasuk orang-orang pilihan Allah? Ayat ketiga, bunyinya begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh harapan. Bapak Ibu, oleh kebangkitan Kristus dari antara orang mati, kita semua telah dilahirkan kembali pada suatu hidup yang penuh harapan. Dilahirkan kembali. Apa artinya dilahirkan kembali? Dilahirkan kembali artinya kita dilahirkan satu kali lagi. Kelahiran yang pertama dulu waktu kita lahir. Kelahiran yang kedua adalah ketika kita menerima Kristus. Ketika kita dibaptis. Kelahiran kembali artinya kelahiran satu kali lagi. Tidak sama seperti kelahiran yang pertama. Kelahiran yang pertama ada kelahiran dalam daging yang masih terperangkap dalam dosa. Kelahiran yang kedua adalah kelahiran di dalam roh yang menuju kepada hidup. Yaitu ketika kita dilahirkan kembali dari air dan roh dalam pembaptisan. Yang keempat, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu, yaitu bagi Anda dan saya. Artinya, lewat kelahiran yang kedua kali ini, kita semua akan menerima suatu warisan surgawi.
Warisan itu ada di mana? Tersimpan di surga bagi kita. Artinya, warisan itu sudah menjadi milik kita ketika kita percaya dan menerima Yesus Kristus. Namun, warisan itu saat ini masih tersimpan di surga. Tapi sudah menjadi milik kita. Ayat kelima. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi, pertama-tama ada rahmat dari Allah bagi kita semua. Rahmat itu apa? Rahmat itu adalah Yesus Kristus. Rahmat itu diberikan kepada orang-orang pilihan. Kita semua adalah orang-orang pilihan. Rahmat itu yaitu keselamatan kekal. Warisan surgawi yang tersedia bagi manusia yang percaya kepada Kristus. Adakah sesuatu yang lebih berharga daripada keselamatan kekal? Yesus sendiri berkata begini di dalam Injil. Apakah gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya? Kehilangan nyawa berarti kehilangan keselamatan kekal. Kehilangan nyawa berarti kematian kekal. Ayat ke-6. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai cobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya, yaitu pada akhir zaman. Apa artinya kedua ayat ini, Bapak Ibu? Sekarang kita berbicara tentang warisan surgawi itu. Untuk memperoleh warisan surgawi yang tidak dapat binasa itu membutuhkan proses. Membutuhkan proses. Proses itu kadang penuh air mata. Kadang penuh penderitaan. Kadang penuh dengan duka cita. Makanya banyak orang melarikan diri ketika menghadapi proses. Penuh air mata, penuh penderitaan, duka cita. Harus melewati pencobaan-pencobaan untuk memperoleh warisan surgawi itu. Tetapi, ingat baik-baik, semua proses itu diizinkan terjadi atas diri kita demi membuktikan kemurnian iman kita. Sebagaimana emas diuji dengan api, manusia diuji lewat pencobaan hidup. Seperti tadi di awal saya katakan, Bapak Ibu, banyak yang berada di sini karena pencobaan-pencobaan. Jadi, bersyukurlah. Karena pencobaan-pencobaan itu menghantar Bapak, Ibu, Suster jauh lebih dekat kepada Tuhan. Bukan menjauh kepada Tuhan.
Kalau kita ingat akan kisah Ayub, Alkitab mencatat di dalam kitab Ayub yang nanti Bapak Ibu bisa baca. Alkitab mencatat begini, Ayub mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ayub memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak yang sangat banyak. Semuanya genap 10. 7 laki-laki, 3 perempuan, 10 angkanya. 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta. Juga genap di angka 10. 500 pasang lembu, 500 keledai betina. Genap angka 10. Artinya apa? Ayub adalah orang yang sangat kaya. Dan dia juga mendapat jumlah yang sangat besar dalam budak-budak. Sehingga Ayub menjadi orang yang terkaya dari semua orang yang paling kaya di sebelah timur. Tetapi Alkitab juga mencatat dalam satu hari Tuhan izinkan semua itu diambil daripadanya. Diambil daripada Ayub. Tuhan izinkan iblis mengambil semua itu daripadanya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan izinkan semua itu menimpa Ayub? Untuk membuktikan kemurnian iman Ayub. Setelah Ayub melewati semua pencobaan itu tanpa berbuat dosa dan membiarkan Tuhan memproses dia, maka nama Ayub tercatat dalam kitab suci sejak ribuan tahun sampai hari ini. Betul, Bapak Ibu? Dan saya percaya nama Ayub tercatat kekal dalam kitab kehidupan. Karena sebuah proses yang diizinkan Tuhan terjadi atas diri Ayub. Kita baca ulang ayat yang ke-6 bersama-sama. 3, 2, 1. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Seketika kamu seketika harus berduka cita. Seketika artinya suatu kurun waktu tertentu, bukan selamanya. Seketika artinya sesaat. Setiap di antara kita mengalami atau diizinkan Tuhan untuk mengalami duka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Setiap di antara kita memiliki pencobaan yang berbeda-beda. Pencobaan saya dengan pencobaan Bapak Ibu tidak sama. Tapi tujuannya sama. Setiap di antara kita memiliki pencobaan yang berbeda-beda. Ada yang besar, ada yang kecil. Ada yang lama prosesnya panjang. Ada yang cepat. Ada yang sangat berat, bahkan mungkin seperti yang dialami oleh Ayub. Tapi satu hal yang harus kita sadari, Dia, Tuhan yang mengizinkan pencobaan itu sama. Jenis pencobaannya berbeda-beda, tapi Dia yang memberikan pencobaan dan ujian itu sama, yaitu Tuhan yang sama. Dan Dia adalah Bapa yang mencintai Anda dan saya. Melalui pencobaan iman, kita
dimurnikan. Bapak Ibu, tanpa proses pencobaan, iman kita tidak mungkin mengalami sebuah pemurnian. Tanpa pencobaan, bahkan kita tidak bisa melihat apakah kita beriman atau tidak. Justru melalui pencobaan-pencobaan, iman kita semakin dimurnikan. Iman yang murni itu jauh lebih berharga daripada emas yang fana. Tanpa iman yang murni, orang tidak dapat mengikuti Yesus. Ketika Yesus berkata, "Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku." Yesus sendiri mengalami proses melalui duka cita dan penderitaan. Untuk apa? Untuk memberikan kepada kita kehidupan kekal, yaitu keselamatan jiwa kita. Kita yang disebut orang-orang Kristen, orang-orang beriman yang percaya dan mengikuti Yesus, kita pun mau tidak mau harus mengalami proses melalui duka cita dan penderitaan yang seketika itu untuk mencapai tujuan iman kita, yaitu keselamatan jiwa untuk hidup kekal. Saya akan membacakan ada beberapa ayat yang tanpa sengaja saya dapat dari kitab Barukh. Pak Ibu boleh catat. Barukh 4, ayat 27, 28, dan 29. Saya mendapat ayat ini yang sinkron dengan tema yang kita baca pada malam hari ini. Barukh 4, ayat 27, bunyinya begini. "Kuatkanlah hatimu, anak-anakku, berserulah kepada Allah. Dia yang mengirim bencana itu akan teringat kepadamu pula. Seperti dahulu angan-angan hatimu tertuju untuk bersesat," artinya tersesat dari Allah, "demikian hendaklah kamu sekarang berbalik untuk mencari Dia dengan 10 kali lebih rajin. Memang Dia yang telah mengirim segala bencana itu kepada kamu akan mengirim pula sukacita abadi bersama dengan penyelamatanmu. Kuatkanlah hatimu." Sebagai penutup, saya akan membacakan 2 ayat, yaitu ayat 9 dan ayat 10 dari surat Petrus yang pertama tadi. "Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu." Tujuan iman kita adalah keselamatan jiwa kita. Jadi, pencobaan-pencobaan yang datang itu hanya untuk semakin memurnikan iman kita demi satu tujuan, yaitu membawa keselamatan jiwa kita. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Sejak zaman dahulu, para nabi-nabi meneliti keselamatan itu. Keselamatan itu datang dari Yesus Kristus. Jadi, ketika kita mengalami pencobaan-pencobaan, Tuhan Yesus menunggu di ujung jalan sana. Berharap kita melewati pencobaan-pencobaan itu untuk menuju kepada keselamatan jiwa
yaitu kehidupan kekal. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya lanjutkan Bapak Ibu Suster. Bergembiralah di dalam pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan. Karena di dalam pencobaan itu ada sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Jadi kita harus percaya bahwa tidak ada satupun peristiwa di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan yang boleh terjadi tanpa seizin Bapa, termasuk pencobaan. Pencobaan datang, ada yang kita cari sendiri karena kita jatuh ke dalam dosa, tetapi ada yang di luar kendali kita. Yang namanya pencobaan pasti tidak enak, membuat kita sedih, terluka, baik itu sakit penyakit, krisis ekonomi, krisis rumah tangga, kehilangan orang yang kita kasihi, dikhianati, apapun itu. Yang menurut dunia itu adalah berita buruk, malapetaka, kegagalan. Tapi Tuhan berkata, bergembiralah, karena semua itu akan memurnikan imanmu, yang akhirnya menyelamatkan jiwamu. Bagaimana mungkin kita bisa bergembira sementara kita lagi bermasalah, lagi banyak pergumulan hidup kita? Jika kita tidak berakar di dalam firman Tuhan dan percaya bahwa Dia yang berjanji di dalam Alkitab itu adalah Allah yang setia, kita tidak mungkin bisa bergembira. Karena yang kita lihat di depan mata, kenyataan yaitu masalah-masalah yang tambah buruk. Tapi yang Tuhan lihat adalah masa depan kita setelah kehidupan yang sementara ini. Yang kita lihat yang jasmani, yang Tuhan perkarakan manusia rohmu. Jadi, kita bisa bergembira karena kita percaya kepadanya bahwa sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi, ada maksud dan pesannya. Ada rencananya yang indah di balik itu semua. Maksud pencobaan yang Dia izinkan adalah untuk pemurnian imanmu, untuk keselamatan jiwamu, bahkan keselamatan seisi rumahmu. Dalam Yakobus 1 ayat 2-4 dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi pencobaan itu ada maksud dan rencana Tuhan yang indah untuk menghasilkan iman yang teguh. Sehingga ketika kita pulang ke rumah Bapa, kita utuh, sempurna, dan tidak kekurangan satu apapun. Tuhan bukan Tuhan yang kurang kerjaan dan cari masalah untuk membuat hidupmu selalu susah. Tapi semua yang Dia izinkan terjadi adalah untuk kebaikanmu. Musuh boleh mereka-reka yang jahat untuk menghancurkanmu. Tapi kalau itu Allah izinkan, Dia akan bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagimu. Itu janji Tuhan. Ada di dalam Kejadian 50 ayat 20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Ini adalah kisah Yusuf. Dalam Alkitab kita bisa belajar dari kisah Yusuf, begitu banyak tantangan, masalah yang harus dihadapi, mulai dari dibuang ke sumur oleh saudara sendiri,
dijual ke tangan orang Mesir, difitnah, bahkan dipenjara. Itu semua adalah pencobaan. Tapi benar janji Tuhan, Dia setia. Semua yang Yusuf lalui mendatangkan kebaikan di masa depan. Seperti yang pernah saya sharingkan juga saat retret, pencobaan yang kami alami saat musuh mengirim kuasa gelap untuk menghancurkan kami. Tapi Allah izinkan itu terjadi. Saat mengalami itu, kita semua belum tahu maksud Tuhan. Maksud Tuhan apa mendatangkan kebaikan? Kebaikan apa diguna-guna orang, dikerjain orang? Sampai adanya pelayanan retret ini, kita baru bisa melihat semua itu untuk kebaikan. Kalau mau jujur, kita melihat ke belakang, kita harus bersyukur adanya pencobaan-pencobaan itu. Adanya orang-orang lemah yang dipakai si jahat untuk mendatangkan celaka untuk kita. Karena Tuhan punya rencana indah di balik pencobaan itu. Saat kita mau masuk ke dalam prosesnya seperti lagu tadi, Tuhan sedang merenda suatu karya yang agung dan mulia di dalam hidup kita masing-masing. Saat kita izinkan Dia memproses kita, saat kita mau menjalani pencobaan itu bersama Tuhan. Jadi, adanya komunitas ini adalah salah satu bukti nyata janji Tuhan. Bahwa semua yang Dia izinkan terjadi, ketika kita mau melewatinya bersama Tuhan, Dia memberikan kekuatan, Dia memberikan kemenangan, dan ada satu karya yang agung dan mulia. Ada rencananya yang indah, ada kebaikan buat banyak orang. Saya pribadi banyak melalui pencobaan-pencobaan. Sampai ada satu sahabat saya pernah bilang seperti ini, Vila, apa yang salah dengan dirimu? Dari kecil hidupmu kok berat banget. Mau menikah harus lewati ujian, punya anak ada ujian lagi. Saya sharingkan singkat karena ini saya pernah sharingkan di peserta yang lama. Dulu saya punya cinta pertama yang tak terlupakan. Kami pacaran 1 tahun, dan akhirnya kami putus 4 tahun. Kemudian kami balik lagi. Saat itu saya sangat senang dan bersyukur. Saya pikir inilah jodoh saya. Saya bersyukur bisa balik lagi. Karena memang sepanjang putus, saya tidak menemukan lagi yang seperti dia. Setelah hampir 2 tahun kembali pacaran, kami mulai melangkah untuk persiapan menikah. Kami bawa dalam doa persiapan pernikahan itu. Sampai pada hari kami sudah DP gedung, DP bridal, desain undangan, dan lain-lain. 6 bulan lagi hari H. Tiba-tiba calon suami saya berkata, maafkan saya. Sepertinya saya ada panggilan lain. Saya ingin jadi Romo. Kamu jadi suster aja. Kita sama-sama melayani Tuhan. Buat saya saat itu seperti disambar petir. Disitulah saya kecewa pada Tuhan. Saya merasa berat sekali jadi orang Katolik. Teman saya yang agama lain mau nikah, tinggal nikah, nggak ada ujian-ujian seperti ini. Kenapa Tuhan permainkan saya? Kalau mau panggil dia jadi Romo, kenapa izinkan kami balik lagi pacaran sampai persiapan menikah? Setiap hari saya nangis saat itu dan saya bilang ke Tuhan, saya mau pindah agama lain. Saya sampai saking seringnya dikasih pencobaan sampai saya tanya kepada Tuhan, apakah Tuhan tidak punya orang lain untuk dikerjain? Kenapa matamu selalu melihatnya ke aku? Tidak senangkah Tuhan melihat aku hidup senang? Saking beratnya, saya pernah lelah dan putus asa dalam iman. Semakin respon saya memberontak dan kecewa pada Tuhan, saya semakin diproses di dalam ujian itu. Saat itu tiap hari saya nangis dan saya bilang ke Tuhan, saya mau pindah ke agama lain. Saya bingung saat itu mau pindah kemana.
Saya mikir sendiri, mencari Tuhan yang mana yang lebih baik dari Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib untuk saya. Akhirnya saya tambah nangis saat itu, bukan karena masalah saya, tapi saya tidak menemukan Tuhan. Saya tidak menemukan Tuhan lain yang begitu mengasihi saya seperti Tuhan Yesus. Disitulah saya mulai sadar, kenapa saya harus marah sama Tuhan karena seorang manusia. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang sudah saya alami. Kenapa saya ngotot dengan pilihan saya? Bukankah Dia Tuhan yang paling mengasihi saya? Bukankah semua keputusannya jauh lebih bijaksana daripada keputusan saya? Akhirnya saya menyerah. Siapalah saya bisa menang rebutan dengan Tuhan? Kalau rebutan dengan manusia mungkin saya masih bisa sanggup. Ini rebutan dengan Tuhan. Mana mungkin saya menang? Akhirnya saya bilang, Tuhan pasti menyediakan yang lebih baik buat saya. Kalau Tuhan mau pakai dia, saya tetap mau cinta Tuhan. Engkau tetap Tuhan yang paling baik, Tuhan. Saya tidak bisa pindah ke agama lain. Saya tidak mau kecewa pada Tuhan karena seorang manusia. Saya akan tetap bangkit dan tetap bersuka cita memuji kebaikannya. Saat saya putuskan untuk bangkit dan bersuka cita lagi, karena Dia Allah yang baik. Saya tidak peduli lagi calon saya ini mau jadi romo kek, mau nikah sama orang lain kek. Saya sudah tidak peduli. Saya percayakan masa depan saya pada Tuhan yang paling mengasihi saya itu. Hari itu saya pergi ke sebuah kapel. Saya bilang, Tuhan, ini villa. Mulai sekarang saya nggak mau kecewa dan sedih lagi. Tuhan sudah begitu baik sama hidup saya dari dulu. Kembalikan damai sejahtera saya dan sukacita saya menjadi anak kesayangan-Mu seperti dulu. Saya mau tetap menjadi anak Tuhan. Hidupnya berkenan kepadamu. Disitulah saya seperti mendengar suaranya berkata, inilah yang aku inginkan anakku. Ada kelegaan yang luar biasa hari itu. Saya bebas dari kekhawatiran masa depan saya. Dan ketakutan saya akan kehilangan orang yang saya kasihi. Saya bisa hidup normal dan ceria kembali, berjalan kembali bersama Tuhan. Masalah saya tetap sama saat itu. Sampai beberapa bulan kemudian, calon saya ini kembali hubungi saya dan bilang, maaf lagi, kayaknya yang waktu itu Tuhan cuma ngetes aku, mau taat atau enggak kalau aku dipanggil jadi romo. Saat aku pasrah dan taat, panggilan itu kayaknya menghilang. Yuk, kita lanjutkan lagi persiapan kita dengan penuh semangat. Tapi saya udah nggak semangat, Bapak Ibu. Saya belum tahu endingnya apa ini yang Tuhan mau. Saya ikutin prosesnya terus. Dengan penuh sukacita, saya bukan sukacita karena keputusan Dia, tapi saya bersukacita karena saya percaya Tuhan menyiapkan masa depan yang penuh harapan buat saya. Dia menyiapkan yang terbaik bagi hidup saya. Sampai akhirnya pada hari H kami menikah, saya baru yakin dialah pasangan hidup saya dari Tuhan. Jadi Pak Paulus ini dulu mau jadi romo. Itu sharing saya tentang respon ketika saat menghadapi pencobaan. Pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi tidak akan melebihi kekuatan kita. Itu janji Tuhan. Setiap pencobaan yang kita alami sudah lulus uji sensor Tuhan. Itu janjinya bahwa tidak ada yang boleh terjadi di luar batas kemampuan kita menanggungnya. Karena kita anak-anak Tuhan. Dia tahu batas kemampuan kita, kekuatan kita. Itu ada di dalam 1 Korintus ayat 10. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai,
Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Itu janji Tuhan. Iman kita diuji saat pencobaan datang. Bagaimana kita menghadapi pencobaan? Disitulah imanmu diuji. Disitulah Tuhan melihat hatimu yang sesungguhnya. Apakah kamu sungguh mengasihinya atau hanya butuh berkat-berkatnya saja? Saat pencobaan datang, Tuhan sedang melihat respon hatimu. Bukan yang tampak di luar. Mungkin orang di luar boleh melihat kamu rajin berdoa siang malam, kamu puasa, kamu rosario, kamu sudah diam dan berserah. Kamu sudah mencari Tuhan. Tapi Tuhan yang menilai hatimu. Tuhan yang tahu apa yang ada di hatimu. Karena itu Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Hati yang kecewa dan masih ada kepahitan sangat menghalangi Tuhan bekerja. Akan banyak doa yang kepending saat hati kita belum beres. Jaga hatimu. Ketika Tuhan izinkan pencobaan terjadi di dalam hidupmu, jangan kehilangan sukacitamu. Jangan kecewa pada Tuhan, karena itu yang ditunggu-tunggu iblis. Saat kamu kecewa kepada Tuhan, iblis bersukacita. Hati yang kecewa adalah respon yang salah. Ada satu rahasia, saat iblis memberikanmu kenyataan untuk melihatmu menangis, untuk membuatmu menangis, belajarlah untuk bersukacita untuk Tuhan. Naikkan pujian, katakan dia Allah yang baik. Walaupun saat ini dia belum menolongku, dia tetap Allah yang baik. Sudah banyak perbuatan baik yang dia lakukan dalam hidupku. Jika kali ini dia tidak menolongku, aku tetap akan memuji dia. Aku tidak akan kehilangan sukacita. Seperti Daud, saat dia di dalam masalah dikejar oleh Raja Saul, dia katakan kepada jiwanya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Itu saat dia lagi bermasalah. Kita harus belajar dari Daud. Dia tetap bisa bersyukur. Dia mencari-cari alasan untuk bisa bersyukur. Itu yang harus kita tiru. Katakan dengan keras kepada iblis, dia Tuhan yang sudah banyak melakukan hal-hal yang baik dalam hidupku. Kali ini, jika dia belum menolongku, dia tetap Tuhanku. Aku tetap akan bersukacita untuk dia. Hidupku boleh keras, masalahku boleh banyak, tapi aku mau tetap menjaga hatiku untuk tetap bersukacita untuk Tuhan. Iblis boleh kasih lihat kenyataan tambah buruk, tapi jangan izinkan dia melukai hatimu. Tuhan melihat respon kita. Jadi di saat pencobaan, yang paling penting bukan pencobaannya, bukan apa yang dilihat dari luar. Orang mungkin boleh melihat kita berdoa, kita sudah mencari Tuhan. Tapi satu yang paling penting, jaga hatimu. Jangan kecewa kepada Tuhan. Tetap bersukacita. Itu yang membuat iblis lari daripadamu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.